Ceritakan padaku Jibril, siapa penghuni neraka yang ketujuh? Umatku ya Rasulullah, umatmu ya Rasulullah, umatmu. Mereka adalah umatmu yang melakukan dosa besar dan tidak berhenti sampai dia mati menghadap Allah. Menangis Rasulullah kisah-kisah, bergetar tubuhnya dan mengatakan kepada Allah, bebaskan umatku dari api neraka-Mu ya Allah. Tidak makan, tidak tidur, tidak istirahat sedikit pun, sujud selama 3 hari 3 malam. Bayangkan kurang cinta apa Rasulullah sama kita. Sekarang kita mengkhianati Rasulullah SAW. إلى حضرة الكرام رئيس تأمين هذا المسجد مفتاح الربيع الأستاذ سليمان حفظه الله، وإلى الأساتذة والأساتذة والحكماء حول هذا المسجد مفتاح الربيع، إلى الحاضرين والحاضرات أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونور أن تلكم الجنة ورزقنا بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أو كما قال تعالى في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الأمين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول ما ينشق عليه الخبر وأنا أول شافع مشافع. الحديث المقال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم وعلى ذلك من الشهيد. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, pada hari ini kita ditakdirkan Allah bisa berkumpul hadir dalam haflah mubarakah dalam majelis ilmu tasyakur bin nikmat dengan lahirnya makhluk terbaik dari makhluk Allah Azza wa Jalla, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu alasan yang menjadikan Allah menciptakan kita adalah karena Allah cinta Rasulullah. Satu-satunya alasan Allah ciptakan alam semesta adalah karena Allah cinta Rasulullah SAW. Andai Allah tidak mencintai Rasulullah, Allah tidak mungkin menciptakan kita. Andai Allah tidak mencintai Rasulullah, Allah tidak mungkin menciptakan alam semesta. Itulah arti Rasulullah rahmatan lil alamin, sumber cinta dan kasih sayang Allah bagi makhluk. Yang saya hormati dan semoga karena Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Huda, Pak Ustaz Sudarman RC Abdullah. Terima kasih Pak sudah menerima kami. Juga saya hormati dan semoga karena Allah, Pak Asati dan Asati dan para ulama tua kami, Pak Ustaz Fahri, dan berfikir dari Allah, para guru-guru kami, orang tua, para sesepuh, para tokoh, wabil khusus, aparatur pemerintahan mulai dari tingkat kelurahan, RW, RT. Terima kasih sudah sama-sama hadir.
Para hadirin kaum muslimin Allah, saya yakin yang hadir di sini dalam rangka cinta kepada Rasulullah, yang hadir di sini dalam rangka mengikuti majelis taklim, bukan untuk mengawasi saya, bukan untuk menginteli saya, betul? Karena ada yang hadir di sini sebagai intel, ada. Maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini Allah hadirkan kita satu kenikmatan yang sangat besar, sekali lagi yang wajib kita syukuri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu hari Umar bin Khattab, beliau bersahabat dengan orang Yahudi Quraizah. Beliau ini hafal Taurat. Maka Umar ngobrol dan bersahabat dengan orang Yahudi Quraizah. Kita tahu di Madinah ada 3 kabilah Yahudi, ada Quraizah, Qainuqah, dan Bani Nadir. Nah, orang Yahudi ahli kitab ini diminta Umar menuliskan beberapa petikan Taurat. Maka dituliskanlah beberapa petikan Taurat untuk Umar bin Khattab. Di antaranya adalah firman Allah dalam Taurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ba'isun min waladi Ismaila. Baterainya mungkin Pak. Inni ba'isun min waladi Ismaila nabiyyan ismuhu Ahmad. Man amana bihi faqad ihtada wa rusyida. Wa man lam yu'min bihi fahuwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Al-ayat. Itu salah satu firman Allah dalam Taurat yang dituliskan oleh Yahudi ahli kitab untuk Umar bin Khattab. Umar sangat senang menerima petikan Taurat tadi. Maka pergi menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, laqaitu bihan min Quraizah. Fasa'altuha yaktuba li jawami' min al-Taurat indi. Afala a'ruduhu 'alaika ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku tadi bertemu dengan orang Yahudi yang aku anggap saudara. Baik ya Rasulullah. Dia hafal Taurat. Aku minta beberapa petikan Taurat untuknya. Nah, ini ada Rasulullah. Boleh Anda membaca ini? Diterima tuh petikan Taurat oleh Rasulullah SAW. Umar setelah menyerahkan petikan Taurat menghadap kepada para sahabat. Umar rajin, Taurat diberikan pada Rasulullah. Tapi Umar tidak menyadari apa yang terjadi pada Rasulullah ketika menerima petikan Taurat tadi. Umar berpikir bahwa Rasulullah tidak hafal Taurat. Dikira Umar Rasulullah tidak tahu semua kitab Allah. Ingat, Rasulullah hafal semua kitab Allah. Titik komasnya semua hafal, termasuk Taurat. Merah wajah Rasulullah SAW. Tersinggung dengan perbuatan Umar, karena Rasulullah juga manusia. Sabit bin Abdullah sadar Rasulullah tersinggung, merah wajahnya. Umar tidak sadar. Disenggol Umar bin Khattab. Ya Umar, afala tarba bi wajhi Rasulullah. Umar, lihat wajah Rasulullah. Merah, tersinggung sama ente. Ente kenapa? Begitu Umar melihat wajah Rasulullah SAW, Allahu Akbar, Umar kaget. Rasulullah tidak tersinggung perasaannya, tidak menerima dengan, maksudnya tersinggunglah dengan apa yang Umar lakukan. Umar sadar perbuatannya menyinggung hati Rasulullah SAW. Maka Umar mengangkat tangannya dan mengatakan, "Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Namun kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah naik mimbar. Di mimbar Rasulullah menegaskan kedudukan Rasulullah dibandingkan dengan semua nabi dan rasul Allah. Jangan samakan Rasul dengan nabi dan rasul. Apa kata Rasulullah SAW dengan tegas terus menegaskan? "Law asbaha Musa fikum, thumma i'tabatumuhu wa taraktumuni, ladallahum." Andai kata pagi hari ini Musa ada bersama kalian, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan kalian meninggalkan aku, sungguh sesatlah kalian. Allahu Akbar. Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Betul. Dan bukankah Taurat kitab Allah juga? Tapi kenapa mengikuti Nabi Musa dan Taurat dikatakan sesat?
Karena semua nabi dan rasul apabila bertemu dengan Rasulullah SAW wajib meninggalkan tugas kenabian mereka dan wajib bergabung menjadi umat Rasulullah SAW. Innakum hazul minal umam. Kalian adalah kebanggaanku di hadapan umat manusia. Aku bangga punya umat seperti kalian. Wa ana hazukum minan nabiyyin, dan aku kebanggaan kalian di hadapan para nabi. Banggalah kalian punya nabi seperti aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan samakan Rasulullah dengan nabi dan rasul yang lain. Masih di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ali Imran ayat 8182. Rasulullah menegaskan, "Lau kana Musa wa Isa hayyin, lama Musa hatta yasbi'an." Andai kata Musa bin Imran ada di sana, Isa bin Maryam ada di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sampai mereka datang menjadi umatku. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah SAW bukan hanya nabi dan rasul bagi kita, tapi beliau juga nabi dan rasul bagi semua nabi dan rasul. Maka andai kata ada satu nabi hidup bersama Rasulullah SAW, wajib meninggalkan tugas kenabiannya menjadi umat seperti kita. Allahu Akbar. Maka banggalah kita menjadi umat Rasulullah SAW. Banyak keutamaan Allah berikan pada kita dengan asbab kita menjadi umat Rasulullah SAW. Salah satunya, Allah tidak akan menyiksa kita di akhirat. Berjuang Rasulullah ketika bertemu dengan Jibril. Jibril datang dengan wajah dalam keadaan cemas dan menangis. Tidak biasanya Jibril datang pada Rasulullah dalam keadaan cemas. Suatu hari Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Pakai dua, Ustaz. Tapi saat itu Jibril datang dalam keadaan penuh dengan wajah kecemasan dan ketakutan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Mabika ya Jibril. Ra'aitu bi wajhika syai'an makruh. Aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai dari wajahmu Jibril. Mabika ya Jibril. Ada apa ya Jibril? Ya Rasulullah, saat ini Allah sedang menyalakan semua api nerakanya ya Rasulullah. Menyala-nyala semua api neraka di sekitar kami. Dan kamu takut ya Rasulullah. Bayangkan Jibril takut dengan nerakanya Allah. Padahal Jibril jika dalam menyempakan dalam bentuk aslinya, inna Jibrila situ di atas janah. Sesungguhnya Jibril punya 600 sayap. Wa min hajarahani la yamsuruhuna illa filatul khana. Dari 600 sayap yang Jibril miliki, ada 2 sayap yang tidak dibentangkan kecuali pada saat Lailatul Qadar. Wa idza yamsuruhuna fa yuzawizanil masriq wal maghrib. Jika 2 sayap itu dibentangkan, tertutup ufuk timur sehingga ke ufuk barat. Langit tertutup oleh sayapnya Jibril. Besar luar biasa. Tapi sebesar itu Jibril takut dengan nerakanya Allah. Manusia sombong, tidak takut dengan neraka Allah. Neraka Allah ditantang. Allahu Akbar. Maka sekali lagi, niatkan ikhlas karena Allah. Jangan mengamasi saya. Saya tahu saya sudah berurusan dengan Polda Jabar 2,5 tahun saya berurusan dengan Polda Jabar. Tinggalkan niat itu. Niatlah hadir untuk mengikuti majelis tadi. Betul. Kalau macam-macam di masjid ini, maka saya tidak akan pernah memberikan toleransi. Jihad di hadapan Allah SWT. Betul? Maaf Pak, aslinya saya keluar di sini. Jibril sebesar itu takut dengan nerakanya Allah. Allah sedang menyalakan nerakanya ya Rasulullah. Aku takut dan kami bingung kami harus berbuat apa. Lakin dalam tazakartu li annaka rahmatul alamin mamdun min rahmatillah. Aku teringat kepada Anda ya Rasulullah SAW. Anda adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Jitu li atabarika ya Rasulullah. Aku datang meminta berkah kepada Anda ya Rasulullah. Tolong minta kepada Allah agar Allah mematikan semua api neraka ini. Jangan menyala-nyala. Jibril, Isra'ali kaifa kanatin nar min narillah. Seperti apa neraka Allah itu Jibril? Ceritakan padaku. Ya Rasulullah, neraka Allah itu ibarat lubang demi lubang yang bertingkat.
ada 7 lubang menuju ke 7 tingkatan neraka. Dan jika kita masuk ke dalam satu lubang saja, maka kita akan tetap di ruangan mamnu'atun benar, penuh dengan api. Walau kutirat min nariha qatratun ila dunya la afsadati dunya wa ma'aishuha. Andai satu percik api neraka itu dijatuhkan ke bumi, hancur bumi dengan semua kehidupannya. Allah. Neraka paling bawah ya Rasulullah, Allah sediakan bagi orang-orang munafik. Ngakunya beriman tapi dalam hatinya dia memusuhi Allah dan orang-orang beriman. Neraka yang di atas Allah sediakan bagi mereka para penyembah bintang dan matahari. Yang menyembah bintang. Di atasnya lagi Allah sediakan bagi mereka yang menyembah bulan dan matahari. Di atasnya lagi terus cerita sampai pada tingkatan kelima. Neraka tingkatan kelima Allah sediakan bagi orang-orang Yahudi yang kufur kepada Allah, ingkar pada dakwah Nabi Musa AS. Neraka yang keenam Allah sediakan bagi orang-orang Nasrani yang mempertuhankan Isa bin Maryam, kufur kepada Allah. Giliran tingkatan neraka yang terakhir, Jibril diam tidak berkata. Rasulullah yang tadi menegarkan dengan seksama, heran ketika Jibril diam. Tidak. Semua ahli sabiah ya Jibril. Lalu siapa penghuni neraka yang ketujuh Jibril? Gimana ya Jibril? Ahli sabiah. Ceritakan padaku siapa penghuni neraka yang ketujuh Jibril. Dengan penuh ketakutan Rasul bertanya. Takut umatnya yang menjadi penghuni neraka yang ketujuh. Ya Rasul, anak asik. Maaf ya Rasul. Gimana Jibril? Akhbirni ya Jibril, man ahli sabiah. Ceritakan padaku Jibril, siapa penghuni neraka yang ketujuh? Karena Rasulullah memaksa Jibril mengatakan, maka Jibril pun akhirnya mengatakan, umatku ya Rasulullah, umatmu ya Rasulullah, umatmu. Maka demi mendengar Jibril mengatakan bahwa umatnya masuk neraka, Rasulullah pingsan. Kaget. Rasulullah mendengar umatnya ada yang masuk neraka, pingsan Rasulullah SAW. Maka diraih tubuh mulia Rasulullah oleh Jibril. Rasulullah, aku datang meminta mereka kepada Anda agar Anda meminta Allah, membujuk Allah menghentikan api neraka. Anda malah pingsan ya Rasulullah. Bangun ya Rasulullah, bangun ya Rasulullah, bangun. Lama Rasulullah SAW tidak siuman. Maka setelah Rasulullah siuman, Rasulullah bangun dan menghadap dengan Jibril. Hal tak yakin ya rahmati min ahli sabiah. Jibril, kau yakin Jibril? Umatku penghuni neraka yang ketujuh. Ajar ya Rasulullah. Barat, betul ya Rasulullah. Manhum ya Jibril. Siapa mereka ya Rasul? Ya Jibril. Umatku yang mana yang menjadi penghuni neraka itu ya Jibril? Alladzina yajtanibuna al-kaba'ira wa lam yatubu Allah ba'da hayatin hatta al-mamat. Mereka adalah umatmu yang melakukan dosa besar dan tidak berhenti sampai dia mati menghadap Allah. Alladzina yajtanibuna al-kaba'ira la yatubu Allah hatta al-mamat. Tidak bertobat, tetap istiqomah dengan dosa besarnya sampai mati. Maka Rasulullah pergi menghadap Allah. Menangis Rasulullah kisah-kisah, bergetar tubuhnya dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, hamil ummati billah, bebaskan umatku dari api neraka-Mu ya Allah. Ummati ya hamil ummati umatku ya Allah, selamatkan mereka dari api neraka-Mu ya Allah. Jangan Kau masukkan umatku ke dalam neraka-Mu. Sujud Rasulullah menangis karena menghamba kepada Allah, menangis kepada Allah, dan jangan ada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Jemaah, tahu berapa lama Rasulullah sujud kepada Allah, menangis meminta agar umatnya tidak masuk ke dalam neraka? 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak tidur, tidak istirahat sedikit pun, sujud selama 3 hari 3 malam. Bayangkan, kurang cinta apa Rasulullah sama kita? Sekarang kita mengkhianati Rasulullah SAW.
dengan meninggalkan sunnahnya, menangkap dan mengkhianati para ulama pewarisnya dan para hybridnya. Allahu Akbar. Kurang ajar dia pada para ulama dan para hybrid. Berani macam-macam hadapi saya rahmat baik. Tapi saatnya kita tujukan kebenaran yang sesungguhnya. Indonesia adalah yang berdaulat. Kami umat Islam berhak mewarisi ilmu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tinggalkan niat yang lain kalau hadir di masjid. Betul? Halo, mohon maaf, saya tegas seperti ini. Halo, jamaah, aman, lanjut. Masih bersama saya? Saya tahu kok gelagat duanya, tidak tanduknya seperti apa. Sibuk dia memberikan informasi, seperti itu. Saya sudah paham gitu. Jangan dikira kali ini bodoh terhadap apa yang kalian lakukan. Lanjut. Paham apa yang saya maksud? Karena yang hadir di sini tidak semuanya berniat untuk mencari pada Allah, menuntut ilmu. Ada yang untuk mata-matai saya. Paham? Paham? Baik. Lanjut. 3 hari 3 malam Rasulullah tidak tidur, tidak makan, sujud terisak-isak menangis kepada Allah, menangis agar Allah tidak memasukkan umatnya ke dalam neraka. Tidak ada yang berhasil membangunkan Rasulullah kecuali Bilal yang azan. Rasulullah pergi ke masjid, tidak salat, langsung datang dan mengatakan, "Aqimus shalah ya Bilal." Qamat Bilal. Para sahabat kaget, "Nabi Rasulullah, ada apa dengan Rasulullah?" Merah wajahnya, bengkak kedua matanya. Ada apa dengan Rasulullah SAW? Dalam keadaan sujud terakhir Rasulullah menangis. Setiap sujud sholat itu Rasulullah menangis. 3 hari 3 malam berapa? Abu Bakar khawatir dengan Rasulullah SAW. Mampir masuk ke rumah Rasulullah. "Ya Rasulullah, halas ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, bangun. Allah mengabulkan doa Anda." Abu Bakar tidak berhasil membangunkan Rasulullah SAW. Abu Bakar pulang sambil menangis. Umar datang, Umar pun sama, tidak bisa membangunkan Rasulullah SAW. Umar di jalan bertemu dengan Salman Al-Farisi, dan Salman berpikir jika Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa berhasil membuat Rasulullah bangun, apalagi saya. Maka Salman kemudian teringat kepada Siti Fatimah. Diberitahukanlah kepada Siti Fatimah perihal Rasulullah, maka kaget Siti Fatimah datang ke rumah baginda Rasulullah. Betul, demi mendengar suara Siti Fatimah, Rasulullah akhirnya bangun dan membukakan pintu. Kaget Siti Fatimah, pucat wajah Rasulullah SAW, merah mata beliau, menangis 3 hari 3 malam berharap Allah tidak memasukkan kita ke dalam neraka. Maka telah diceritakan demikian, terkulai lemas Siti Fatimah. Jamaah, maka kemudian Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, ya, katakan pada kullu ya habibi Muhammad al-ayyaqam min sunnah." Katakan pada Muhammad kekasihku Jibril, suruh beliau bangun, dia bangun dari sujudnya. Ya Allah, beliau tidak akan bangun sehingga kecuali Engkau ya Allah membebaskan umatnya dari api neraka. Baik Jibril, katakan pada Muhammad kekasihku, aku tidak akan menyiksa umatnya di dalam neraka. Alhamdulillah. Jemaah, kurang cinta apa Rasulullah pada kita? Berkorban sampai tidak tidur, tidak makan 3 hari 3 malam, tidak terima jika ada umatnya yang masuk neraka, dan beliau berhasil membuat Allah tidak memasukkan kita ke dalam neraka. Alhamdulillah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Ummati hadhihi ummatun marhumatun." Umatku adalah umat yang Allah rahmati. Laisa iqabun fil akhirah. Tidak ada siksa bagi umatku di akhirat. Alhamdulillah. Jamaah, senang Allah tidak akan menyiksa kita di akhirat. Sedikit yang jawab, sedikit yang senang. Jamaah, senang di akhirat kita tidak disiksa. Luar biasa, berhasil Rasulullah SAW. Salah satu keutamaan kita, selain kita paling banyak 2/3 surga dikuasai oleh Rasulullah SAW. Dari 120 saf ahli surga, 80 saf Rasulullah dan umatnya. Tersisa 40 saf saja Allah bagi rata kepada 123.000
999 nabi dan umatnya. Allahu Akbar. Satu nabi dan umatnya menguasai 2/3 surga. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Maka beruntung kita menjadi umat Rasulullah SAW. Kemudian ada sahabat berkata, ya Rasulullah, lana dambun kasir wa hati'atun kasirah, fama lana an nu'adibu bil akhirah, wa kaifa idan tuhatat akhirah qulubana wa nufusana. Ya Rasulullah, kami banyak dosa, kami banyak salah, ya Rasulullah. Jika kami tidak dihisab dan tidak dikafani di akhirat, lalu bagaimana kami dibersihkan jiwa dan hati kami dari dosa dan salah kami? Unzilat hizzukum fid dunya. Allah segerakan siksaan bagimu di dunia. Bukan berarti tidak ada kafarat atas dosa dan salah kita. Ada, tetap ada siksa, tapi di dunia, tidak di akhirat. Ini bukti cinta Allah kepada kita. Dengan sebab Allah cinta Rasulullah SAW. Karena jika Allah cinta kepada seseorang hamba, jika Allah cinta pada satu kaum, maka Allah segerakan kesusahannya di dunia. Allah tidak mau hamba yang dicintainya menderita di akhirat. Inna Allah idza yuhibbu 'abdan ujilat hizzuhu fid dunya wa laysa lahu hizzun fil akhirah. Jika Allah cinta seorang hamba, Allah segerakan kesusahannya di dunia. Di akhirat Allah langsung berikan pahala surga. Fala tatula muddatu annatihi imma fil mahsyar, imma fil hisab, imma fil mizan, wa imma fis sirat hatta yadkhulul jannah. Maka umatku, kata Rasulullah, tidak akan lama di padang mahsyar, tidak akan lama di yaumul hisab, tidak akan lama di yaumul mizan, tidak lama di titik sirat, langsung masuk surga. Kenapa? Sudah selesai urusan kafaratnya di dunia. Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana kami disiksa di dunia sehingga kami tidak disiksa di akhirat? Ada 3 cara Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia. Jamaah. Jamaah. Bunda. Oi Bunda. Mau masuk surga? Ada yang diam, berarti ada yang tidak mau. Bunda. Mau masuk surga? Langsung apa mampir dulu ke neraka? Oh langsung malam ini. Oh enggak. Jamaah, ada 3 cara Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia sehingga di akhirat kita tinggal menikmati pahala kebaikan. Apa? Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah, dengan huru hara dan petaka, persis seperti yang menimpa bangsa kita hari ini. Difitnah teroris, ekstremis, intoleran, anti-NKRI. Siapa yang menghadiahkan kemerdekaan ini kepada kita? Umat Islam dan para ulama, para santri yang berjihad di jalan Allah. Betul? Mereka yang berada di barisan terdepan. Bukan sejarah. Siapa yang merobek warna biru dari bendera Belanda, disisakan merah putih? Para ulama, karena tahu hadisnya dari Rasulullah SAW. 2 pusaka Rasulullah yang di akhir zaman akan membuat Islam bangkit. Pusaka merah putih. Nanti saya perlihatkan hadisnya. Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Allahu Akbar. Jadi yang pertama dengan fitnah, huru hara. Yang kedua wabizalazila, dengan petaka, dengan bencana alam, dengan gempa, sakit ketika terkena bencana alam. Ada musibah banjir, tsunami, gempa, gunung meletus. Tapi itu sakit yang terakhir. Setelah itu menikmati hidangan surga. Yang ketiga wabil qatli, dengan pembantaian. Dibantai di Gaza, dibantai di Suriah, dibantai di Rohingya, dan dibantai di kilometer 50. Betul? Jangan lupakan, mereka yang dibantai di kilometer 50 saudara kami, mereka syuhada. Sibuk negara ini berbicara tentang Brigadir Joshua. Semua stasiun televisi berbicara tentang Brigadir Joshua. Dia hanya seorang. Tuh di kilometer 50, 6 orang syuhada. Kemana bangsa ini? Mereka warga negara yang sama, punya kekuatan hukum, hak hukum yang diperlakukan sama dengan undang-undang. Ini pilih kasihnya mereka ke dalam hukum kepada kami umat Islam. Betul? Padahal Brigadir Joshua agamanya Islam bukan?
jenderal pelakunya yang pun dihukum. Loh, sekarang pelaku pembantian kilometer 50 sahabat kita dibiarkan bebas. Ada apa dengan Indonesia? Jamaah, aman. Ustaz mohon maaf ini. Tadinya saya tidak berbicara begini, tapi ada yang mengawasi saya. Keluar aslinya saya. Lanjut, Bapak Ibu, aman. Bapak Ibu Rahmatullah Ta'ala. Yang pertama dengan fitnah. Apa fitnah yang dimaksud? Rasulullah SAW mengatakan, "Bayanu bil amali salihah." Bersegeralah kalian melakukan amal saleh. Manfaatkan waktu untuk melakukan kebaikan. Fasafatunul fitan, karena akan muncul huru-hara petaka. Kita dan muslim seperti potongan malam yang gelap gulita. Saking dahsyatnya fitnah ini, apa kata Rasulullah? Yasbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'aladini minat dunia. Menjual agamanya demi pangkat di pundak, demi jabatan, demi triliunan. Dia jual iman dan Islamnya demi pangkat dan jabatan. Allah di depan saya, Pak, mereka melakukan itu. Gelarnya tidak tanggung-tanggung, Kiai, Haji, Profesor, Doktor, tapi dia menjual iman Islam di depan saya. Tidak lama pulang ke rumahnya, Allah kirim banjir hancur ke kantor dan rumahnya. Bukti mereka memerangi Allah. Di Indonesia, saya masih ada di provinsi, di kota di mana dia tinggal. Jamaah, Allah dilawan. Jamaah, aman. Tapi tidak aman yang memerangi Allah dan Rasulnya. Bumi ini milik Allah. Kalian mau lari kemana? Bapak Ibu, maka apa saking dahsyatnya fitnah pada saat itu. Al-mutamassiku yawma idin bidini kal-qa'abidi alal jamri. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnahnya, orang-orang yang berteguh kepada akal sehat dan prinsip kebenaran dan hati nuraninya, seperti memegang bara api. Seperti memegang bara api. Ada kayu bakar panas merah membara, dipegang, apa yang kita rasakan? Panas terbakar. Betul? Itu yang kita rasakan. Dituduh teroris, dituduh radikal, ekstremis, anti NKRI, intoleran. Itu yang semacam berbagai macam stigma buruk diberikan pada kami para ulama. Betul? Tapi di balik beratnya ujian mengamalkan Quran dan Sunnah, pahalanya dahsyat jamaah. Jamaah, pahalanya dahsyat. Apa itu? Kata Rasulullah, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati, walahu ajrun bi atas syahidin." Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat umat manusia mematikannya bahkan meninggalkannya, dia istiqomah, dia pegang sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. 100 kali pahala mati syahid. Syuhada minna wa minhum. Syahidnya kami ya Rasulullah, atau syahidnya mereka? Bal syuhada minkum. Bahkan syahidnya kalian para sahabat. Allah. Hari ini kita merasakan panas kita di mana-mana. Di masjid pun panas, orang takut. Apalagi yang ceramahnya ustaz akhir zaman seperti saya, takut ditangkap polisi. Lihat banyak yang ngawasi. Tapi tetap kita istiqomah melakukannya. Di balik beratnya resiko ini, apa yang terjadi? Ada 100 kali pahala mati syahidnya para sahabat. Subhanallah. Sekarang kita bedah 1 kali pahala mati syahid. Mau? Jemaah? Yang sebelah sini supir. Mau jemaah? Mau beda? Enak snacknya? Sibuk komat kami makan snack. Gak apa-apa, budak, lanjutkan saja. Jangan lupa, sisain saya jemaah. Yang pertama, keutamaan 1 mati syahid, bukan 100. Tinggal di garis bawah. Sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut kesadarannya. Seolah-olah Allah cabut nyawanya. Fala ya'lamu syahid bi'alamin taslimat kejantinya. Maka orang yang syahid tidak sakit kematiannya, melainkan seperti digigit semut. Karena sudah Allah cabut dulu kesadarannya, maka peluru sebanyak apapun peluru itu tidak membuat mereka sakit. Buktinya jemaah. Ada buktinya Ustaz? Ada.
Yuk kita lihat sama-sama. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu. Ada iklannya situ? Ada jamaah iklannya? Baik, jamaah ini bukti. Allah buktikan orang yang berjuang di jalan Allah ketika dia gugur tidak sakit kematiannya. Ini di Suriah. Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi ya akhwan, law tarawna ma jannatun 'arduha as-samawati wal ardh. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب. Indah pemandangannya. Belah tuh pundaknya, itu ke bawahnya hancur. Ini Suriah bagus. Belah kepalanya, darah mulai terus. Penuh dengan darah, dia diusap. Ini baru dibersihkan wajahnya. Ada beberapa syuhada Suriah yang luar biasa indah kematiannya. Iri saya sebenarnya mereka. Lihat. Hancur tubuhnya, belah kepalanya, tidak sedikit pun terasa sakit. Bukti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut kesadarannya. Maka sehebat apapun luka di tubuhnya, dia tidak merasakan sakit. Apalagi surga yang diperlihatkan oleh Allah. Bukti yang benar. Ingat, ketika orang sakaratul maut, maka tidak ada hijab antara dia dengan akhiratnya. Konon, antara kita hari ini dengan surga dan neraka ada 70.000 hijab. Kata Syekh Sofyan As-Saudi rahimahullah, murid Rabi'atul Adawiyah, ulama tasawuf abad ketiga Hijriah. Ada 70.000 antara kita dengan Allah, ada 70.000 hijab antara kita dengan surga dan neraka. Ketika sakaratul maut, Allah buka semua hijab. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Sobat manusia, endahnya dunia, sibuknya kalian cari dunia, membuat kalian lupa kalian akan mati menghadapku. Sekarang aku buka semua hijab antara engkau dengan akhiratmu, maka tatapanmu tajam pada saat itu. Maka perhatikan orang yang sakaratul maut. Dia sedang melihat tempatnya di surga atau di neraka. Luar biasa. Tuh. Jadi tidak seperti itu. Ini keutamaan pertama mati syahid yang menghidupkan sunnah istiqomah di akhir zaman ini 100 kali lebih mulia daripada itu. Allahu Akbar. Yang kedua, orang yang mati syahid, Allah harapkan tanah menghancurkan tubuhnya. Maka lihat orang yang mati syahid, berapapun lamanya dikubur, tubuhnya utuh. Mana buktinya? Saya perlihatkan buktinya. Langsung ini dari kuburan. Di Suriah juga, di Dar'a, adalah tempat pertama terjadinya gejolak politik ketika rejim Bashar al-Assad melakukan pendekatan yang represif kepada rakyat. Dar'a menjadi saksi kebiadaban rejim Bashar al-Assad. Di laptop saya simpan, Pak, bagaimana setiap kota dibantai oleh Bashar al-Assad. Dan ini dibantu oleh Syiah Nusairiyah, kejam biadab. Akidah mereka yang maka ada di antara mereka yang gugur syahid di Dar'a adalah seorang gadis remaja tangguh, hafal Quran, tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu, tidak pernah tinggal tahajud Senin Kamis. Dia meninggal tidak jauh dari Quran yang dia baca dan dia hafal. Maka tiba-tiba hadir dalam lukisan ayah dan mengatakan, Abi,
Akhirnya aku beri jadi anak asal hari hayati. Ayah, datang kemari ayah. Tolong pindahkan aku ke kubur yang baru ayah. Hada rajul jahili yasra sarhatan syadidatan faka'anna yu'adabu 'adaban syadidan. Ini ada pemuda di sampingku ayah. Setiap hari dia menjerit-jerit, disiksa oleh malaikat zabaniyah. Aku tidak bisa tidur ayah. Tolong datang kemari, pindahkan aku ke kubur yang baru. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau memakamkan saudara muslim di pemakaman muslim, jangan dicampur. Kalau dimakam di pemakaman umur yang nyampur, kasihan nanti tidak bisa tidur. Berisik kalian, aku nggak bisa tidur. Kalian ini nggak bisa diam. Kalau kalian nggak diam, aku mau cari kuburan baru. Bangkit dia cari kuburan yang baru. Kalau mereka bangkit cari kuburan yang baru, kita yang repot. Betul? Kalau mereka bangkit dari kuburnya, nyari kubur yang baru lah, kita yang repot, Bapak Ibu. Betul? Maka harus ada pemakaman muslim agar sahabat bisa istirahat dan ayahnya tidak yakin kalau ini perintah dari Allah. Maka dia tunggu selama 3 hari 3 malam. Jika mimpi ini berulang, maka dia yakin itu perintah Allah. Terjadi 3 hari 3 malam anaknya datang meminta dipindahkan kuburnya. Maka lihat ketika digali kuburannya, ahli surga, saya pernah beberapa kali sengaja menggali kuburan. Macam-macam orang ketika di dalam kubur, Bapak Ibu. Ada yang utuh tubuhnya, ada yang utuh tulang belulangnya, ada yang hancur. Nggak tahu kepala di mana, kaki di mana, tulang tangan di mana. Ya. Subhanallah. Nah, ahli surga biasanya menyusut tubuhnya, menandakan bahwa Allah lapangkan kuburnya selapang surga yang menjadi tempat kembali. Maka sang ayah meminta izin kepada otoritas pemakaman di surga. Ada perkembangan terkenal di surga, Dahdah. Maka sang ayah turun dan mengatakan, ya Allah, kain kafan anakku masih utuh. 2 tahun anak perempuanku dikubur, kain kafannya masih utuh. Aku yakin tubuhnya masih utuh, tidak tercium bau busuk dari kuburnya. Kita buktikan mimpiku benar. Diangkat jasadnya, terlihat kan menyusup tubuhnya. Ini ciri ahli surga. Diangkat ke atas, dia bermaksud mengganti kain kafannya. Perhatikan wajahnya. Ketika kain kafan penutup wajah dibuka, bukti orang yang mati syahid tidak hancur tubuh mereka. Allahu Akbar. Dikuburkan, jasadnya masih utuh, lihat wajahnya seperti sedang tidur, tapi matanya melek. Kenapa tidak hancur? Karena mereka tidak mati. Jangan pernah mengatakan mereka yang gugur di jalan Allah mati. Tidak, mereka hidup, mulia di sisi Allah. Nasamatul mu'minina syahada fi tayrin hadrin tataharrak min syajaratin ila syajaratin tahtal arsh. Ruhnya para syuhada, mereka ada di dalam dada seekor burung hijau, bergerak-gerak dari satu pohon ke pohon, naik di bawah surganya Allah, di bawah arsy Allah. Jamaah, orang yang gugur di jalan Allah mereka tidak mati, itu kata Allah bukan dari kita. Ali Imran 169 biasa kita. Wa la tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang, jangan kau sebut orang yang meninggal di jalan Allah gugur mereka mati, tidak. Mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, tetap mendapatkan rezeki. Karena rezeki terus mengalir dan mereka hidup di sisi Allah, maka tubuhnya tetap utuh berapapun apa dikubur. Ini keutamaan kedua satu mati syahid yang istiqomah memegang teguh sunnah 100 kali lebih mulia daripada ini. Tergiur tidak? Lalu kenapa kita takut untuk menegakkan kebenaran? Kenapa kita takut kepada penguasa yang zalim? Jangan takut jika Allah sudah menjanjikan kemuliaan semacam ini. Jamaah, sebelum saya lanjut jamaah,
Saya dulu belajar bersama saya di Palestina. Saya sempat berguru mulazamah saja pada mereka. Maka setiap hari saya ketemu tentara Israel di Palestina. Kalau Muhammad Hussein ke Gaza, saya ke West Bank, tinggal di Yerusalem. Tapi tidak lama, saya pulang pergi karena saya punya tugas di Indonesia. Selama di sana, saya menyaksikan bagaimana kekejaman mereka terhadap kaum muslimin Bapak Ibu. Maka setiap kali ada kesempatan saya untuk bisa berkunjung ke rumah sakit, di sela-sela saya membawa jamaah Indonesia umrah plus Aqsa, saya masuk ke rumah sakit. Saya kunjungi mereka. Ini adalah salah satu St. Joseph Hospital yang ada di kota Yerusalem. Saya kunjungi, saya hanya dikasih waktu 15 menit. Just 15 minutes and just 5%. You can enter the room in this hospital. Hanya 5 orang saja, hanya 15 menit saja. Maka kita kunjungi mereka yang datang dari Gaza. Ya, kita kasih semangat, kalian masih punya kami Indonesia. Kami tidak akan pernah berhenti menolong kalian sampai kalian merdeka seperti kami merdeka di Indonesia. Kami merdeka ada jasa kalian Palestina. Sekarang kami balas kemerdekaan kalian, hutang kemerdekaan kami kepada kalian. 2 tahun kami dicegah, tidak bisa masuk perbatasan. Begitu ada celah terbuka, kami masuk dari Allenby Bridge, Jordan, Bapak Ibu. Masuk ke sana. Jadi saya sudah setiap hari berhadapan dengan Intel internasional, bukan hanya Intel Indonesia. Interpol saya hadapi, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tidak sombong, tapi untuk meyakinkan, kami tidak takut. Kami tidak takut. Allah bersama kami, betul? Allah. Kami masuk kembali. Sampai Victoria Augusta Hospital, milik Jerman. Sembunyi-sembunyi Bapak Ibu. Tidak ada tentara Israel yang tahu. Begitu saya lihat amat masuk gitu. Kita bagikan kepada mereka donasi dari Indonesia. Ada cinta dari Indonesia. Kita doakan mereka yang sakit. Kita doakan mereka yang terluka. Kita semangati mereka. We never stop to help you till you get the freedom like us in our country. Kami tidak akan pernah berhenti untuk menolong kalian. Kami akan terus menolong kalian sampai kalian merdeka. Seperti kami merdeka di negara kami. Ini para dokter yang ikut saya. Kepala rumah sakit ikut bersama saya. Bapak Ibu, ketika tentara Israel sudah mencurigai kami, maka kami telepon Syekh Afwan. Kayaknya situasi sudah tidak aman. Maka saya yang datang ke hotel saya, nyamar tidak pakai seperti itu. Mereka cukur jenggot mereka tidak pernah panjang untuk menjaga. Jam 1 malam saya ini datang ke kantor saya, Abu Muhammad dari Pembebasan Yerusalem Timur. Ya, kemudian saya Umar Kiswani juga, saya minta izin kepada beliau sedang di Jordania. Saya telepon Syekh, kami ingin ikut membantu memperbaiki Masjid Qibli, ini rusak karena bom Israel. Boleh silakan, walaupun sudah di-cover oleh pemerintah Jordan. Sebelum saya pulang meninggalkan Palestina, saya soal kepada guru saya Ali Akbar Al-Basi, beliau kata Robi tolong Palestina. Bapak Ibu, ini yang kami lakukan. Kami tidak ekspos di mana-mana. Karena kami ingin silent agar jihad kami tidak terhenti sampai kami membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ini jihad terbaik. 14 abad Rasulullah meninggalkan kita, tapi pertarungan antara hak dan batil tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah. Betul? Inna hadhihi al-'asirah bainal haqqi wal batil la tantahi bi wafatin Nabi Muhammad SAW. Pertarungan antara hak dan batil ini tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Partastami ila nihayatiha, bahkan bersambung sampai babak finalnya. Yakini Bapak Ibu, sekarang adalah babak final yang menentukan siapa yang menang, Islam atau yang lain. Dan battlegroundnya adalah Palestina. Baru 4 pembantaian terjadi. Bulan Januari baru 4 bulan kami datang ke Kairo, Mesir, kedua di Indonesia. Saya bersama Ustaz Randi Hamzah. Kami ngobrol dengan Kepala Biro Politik KBRI di Kairo. Sudah 3 kali saya bertemu dengan Pak Lutfi, Duta Besar Indonesia di Mesir. Kami ngobrol satu meja makan di Kairo. Saya sampaikan Ustaz, Bu, tolong izinkan, beri kami rekomendasi atas nama Indonesia. Kami akan masuk ke Gaza. Ibu jangan khawatirkan kami. Kami siap untuk tidak pulang kembali ke Indonesia. Tidak Ustaz. Semua WNI akan kami tarik ke Indonesia. Termasuk Ustaz Muhammad Hussein dan Ustaz Abdul Hanif. Ustaz malah mau masuk. Bu, jangan khawatirkan. Tidak Ustaz. Maka akhirnya saya tidak bisa memaksa. Tapi kami bertemu dengan mereka di perbatasan. Maka kepada
Bulan Sabit Merah Palestina, alhamdulillah didampingi oleh para merah Indonesia, ada Pak Rifin dan Pak Iwan. Ini Direktur Rumah Sakit Palestina, Dr. Muhammad Ramadan. Kepada beliau saya sampaikan tujuan kami datang. Kami membawa 700 juta cash dalam bentuk dolar untuk membantu membangun tenda floater untuk rumah sakit. Satu-satunya negara di dunia yang punya rumah sakit di dalam Gaza cuma kita, Indonesia, di Berbeda, 74 km dari Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, Allah Akbar. Ini kita perjuangkan. Kami dilepas oleh Menteri Kesehatan saat itu, Ibu Siti Fadila Sobari. Beliau 600 juta cash. Ustaz, kami bantu untuk membangun 600 juta cash dari beliau. Maka kepada Bulan Sabit Merah Palestina, saya serahkan bantuan itu 700 juta kepada Sekian Bulan Sabit Merah Palestina. Beserta rekan rapat, keponakannya saya harapkan. Ya, kami serahkan 700 juta dan alhamdulillah di depan Rumah Sakit Palestina, Palestine Hospital, Mustasfa Palestina, ini kita sampaikan kepada mereka bantuan tanda cinta Indonesia untuk mereka. Bapak Ibu, sambil saya ceramah ini, boleh kami edarkan kotak infaknya? Berikan yang terbaik. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad qaza. Siapa yang membantu kebutuhan, mencukupi kebutuhan para pejuang di jalan Allah dengan hartanya, dia sama dengan berjihad bersama mereka. Nah, ini cara cerdas kita untuk berdonasi, bersedekah di akhir zaman. Ada saudara kita sedang berjihad di jalan Allah, kita tolong dengan harta kita, maka mereka syahid, kita pun syahid, padahal kita masih di Indonesia. Betul? Siap bantu mereka? Nah, Bapak Ibu berikan yang terbaik, silakan. Ada tim kami dari Akhwan, ya. Ada juga teman-teman dari BKPRI. Terima kasih BKPRI, Ustaz Gunawan, beliau Kepala BKPRI Kabupaten Musi Banyuasin. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah hadir bersama kami. Ya, lanjut Bapak Ibu. Ini akhirnya mereka percaya, mereka tidak curiga pada kami, karena pemerintah Mesir tidak tahu ada warga Gaza yang dirawat di sini. Maka kami sembunyi-sembunyi masuk ke dalam rumah sakit. Dalam pada misalnya kita persiapan untuk mengunjungi satu persatu dari pasien yang dirawat di rumah sakit Palestina di Kairo ini. Kita akan serahkan bantuan untuk mereka sebagai tanda cinta kita kepada mereka saudara kita Palestina. Baik, ikuti sama kita. Dalam keluarga dari para pasien, kita berikan pada mereka. Kemudian kepala rumah sakit Palestina ini bilang pada kami, Ustaz, kami butuh banyak bantuan. Salah satunya kami butuh CT scan untuk melakukan general check up kepada tubuh saudara kita yang terluka, terutama anak-anak. Waduh, mahal itu, nggak mungkin. Uang kami cuma 1 miliar saat itu. Itu pun yang cash tidak boleh dari 700 juta. Itu dibatasi di Dinas Imigrasi. Maka kami telepon ke Jakarta, teman-teman di Jakarta, bro, ada uang berapa nih? Kasihan mereka dibius, dioperasi, hancur pahanya, anak 9 tahun, dioperasi, dijahit tanpa obat bius. Maka alhamdulillah ditransfer dari Jakarta 300 juta untuk obat anestesi. Bapak Ibu, ini kita lakukan karena cinta kita pada mereka. Kenapa? Jangan lupakan Palestina. Indonesia merdeka karena jasa Palestina. Bapak Ibu, ini saya buktikan. Ini sejarah yang dilupakan anak bangsa. Jangan mengaku NKRI jika tidak peduli kepada Palestina. Bapak Ibu rahmati Allah. Kenapa Palestina cinta Indonesia? Luar biasa. Karena Rasulullah menyatakan ada 2 warisan. Ada 2 pusaka yang Rasul wariskan di akhir zaman, di mana pusaka inilah yang akan menyelamatkan Gaza dan Palestina. Dan pusaka itu bernama merah putih. Maka lihat cinta mereka kepada Indonesia, luar biasa. Mereka tahu di akhir zaman akan ada banyak fitnah. Maka 2 orang tokoh di Palestina, cucu Rasulullah SAW, ya, zuriyah Rasulullah, Al-Habib Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Al-Quds, ya, Ketua Rabitah Ulama Palestina, dan juga Muhammad Ali Thohir, orang paling kaya di Palestina.
Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, beliau kelilingi Palestina, menyampaikan Indonesia sebentar lagi merdeka. Sekarang mereka sedang dijajah Jepang. Yuk kita bantu dengan harta kita. Kumpulkan harta kalian, sedekahkan untuk membantu membiayai kemerdekaan Indonesia. Ingat, Palestina membiayai kemerdekaan kita. Luar biasa. Palestina aman saat itu. Bahkan ada orang paling kaya di Palestina, Syekh Mr. Muhammad Ali Thohir. Beliau kosongkan semua uangnya di bank. Beliau undang para petinggi bangsa kita. Ada Dr. Dr. Haji Agus Salim, Dr. Muhammad Hatta, ya, Dr. Muhammad Nasib diundang, dikasih ongkos PP Jakarta Yerusalem Jakarta. Nih uang saya, dana dari kami triliunan triliunan rupiah, ambil untuk membiayai kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita menyaksikan Palestina masih dijajah, Bapak Ibu. Jamaah, masih bersama saya? Mohon, ini masih iklan ini. Masih iklan. Masih lama kajiannya? Sampai jam berapa? Sampai jam 11. Ditagih sampai jam 11 ya. Tapi dengan satu perjanjian, tidak boleh ada yang muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Mundur pulang satu-satu. Oh, bertahan ya Bu ya. Bapak Ibu, saat itu salah satu itinerari kami adalah berkunjung ke Al-Khalil Hebron, Masjid Nabi Ibrahim. Di dalam Masjid Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim pulang dari Mesir, Memphis menyelamatkan Siti Hajar, tinggal di Al-Khalil Hebron sampai wafat. Maka di sini ada makam keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Nah, kemudian ketika kami masuk, banyak checkpoint dari Israel di sini. Ya, saya peringatkan pada Bapak Ibu, jangan ada kamera Bapak Ibu lihat ada banyak CCTV itu di sana. Disinilah kami biasa berhubungan dengan masyarakat Palestina dari Hebron. Penderitaan mereka curhat kepada kami sampaikan berapa yang kalian butuhkan, ini kami beri. Nah ini checkpoint, jadi seperti penjara Bapak Ibu, seperti gajah saja, cuma tidak dibantai saja. Itu nasib Hebron, banyak yang kelaparan. Maka datangnya kita sangat gembira mereka melihat kita datang. Namun di Ramallah, sebelum saya ke Hebron, di Ramallah kami dihentikan oleh tentara IDF, Israel Defense Forces. Bapak Ibu jangan ada kamera melihat di depan kita ada tentara IDF. Belum pernah seumur saya di Palestina ada tentara di sini. Masukkan, Bapak Ibu masukkan KPHP-nya, keluarkan paspornya. Jika para tentara masuk bertanya, jangan dijawab, itu tugas saya bilang. Ternyata kami tidak dimasuki, di depan kami lewat rudal Bapak Ibu, inilah rudal-rudal yang kami lihat di sana. Panser-panser lewat di depan kami. Allahu Akbar Bapak Ibu. Ini Gaza akan dibantai sebentar lagi Bapak Ibu. Ini hanya 30 meter saja ke Han Yunis, ke Derbala, Zawaidah, Usairat. Kita berdoa Bapak Ibu agar saudara kita diselamatkan Allah. Tetap Bapak Ibu. Jadi Palestina dibantai, kami ada di sana. Bapak Ibu, inilah rudal yang kami lihat di sana, Bapak Ibu. Dan beginilah rudal itu membantai saudara kita di Gaza. 2 tahun Bapak Ibu sekarang. Dan ini di bulan Ramadan, tanggal 18 Ramadan di Han Yunis, Gaza Selatan. Di momentum sholat duhur berjamaah di Bom, di Han Yunis. Allahumma salli ya Rabb, ya Rabb salli ya Rabb, irhamna fi al-jama'a ya Rabb, ya Rabb irhamna fi al-jama'a, bisalli ya Allah, ya Allah. Tepatnya di sekitar Butuhan, Han Yunis. Mau sholat duhur berjamaah di Bom. Sholat duhur mereka tidak selesai, tidak sempat ditunaikan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
الله أكبر شباب الله أكبر شباب الله أكبر الله أكبر الله. Ya, masih terbayang merah darah mereka di tangan saya ketika saya mendatangi mereka di rumah sakit. Masih terasa hangatnya dekapan tubuh mereka ketika kami pamitan untuk kembali ke Indonesia. Saya menjerit di sana, Bapak Ibu, di mana umat Islam yang mayoritas di muka bumi? Bapak Ibu rahmati Allah, inilah buruknya perpecahan umat. Bapak Ibu rahmati Allah, saya hitung jumlah umat Islam di dunia. Sebentar ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Palestina dihuni oleh 4,29 juta jiwa. Dan di sekeliling Palestina ada 364,76 juta jiwa Muslim Arab. Dan di Palestina tidak kurang 9,6 juta Yahudi. Kok bisa 9,6 juta Yahudi membantai Gaza 2 tahun? Kemana ini bangsa Arab yang 364,76 juta jiwa? Jangankan mereka berperang, kencing bareng-bareng tenggelam untuk 9,6 juta Yahudi. Betul? Tapi lihat buruknya perpecahan umat. Inilah bukti ketika kita menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seperti laba-laba yang membuat rumah. Rumah laba-laba. Nah, ini sarang laba-laba dan ini sarang bangsa-bangsa. Kita menyerahkan ini kepada mereka, padahal mereka adalah pembinasa. Ini perangkap bagi umat Islam dunia. Umat Islam yang tadinya satu kelompok bersaudara karena iman Islamnya dipecah belah dalam frame nasionalisme. Sudah dipecah belah dalam frame nasionalisme, dipecah dalam mungkin ormas, orpo, sekte, madhab, makin susah untuk berjamaah dan makin mudah diadu domba. Dibikin sibuk urusan-urusan mereka. Allahu Akbar. Bapak Ibu, saya sering ditanya, Ustaz, kemana orang-orang Arab, Ustaz? Mereka ada di sekeliling Palestina, kenapa mereka tidak membantu? Jawabannya sudah Allah simpan di dalam Quran, Bapak Ibu. Surat At-Taubah ayat ke-46. Kenapa mereka diam saja tidak mau membantu Palestina? Nah, Allah sudah berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul huruja, andai mereka menginginkan keluar untuk berjihad, la'adzulahu uddah, niscaya mereka akan keluar untuk bersiap-siap berjihad. Walakin karahum bi'asahum, tapi Allah tidak suka mereka yang membebaskan Palestina. Allah tidak mau orang Arab yang membebaskan Palestina, maka mereka dibikin sibuk dengan urusan negara. Lalu siapa ya Allah yang diinginkan ya Allah untuk membebaskan Palestina? Indonesia. Allahu Akbar. Ibu, 2015 bulan Ramadan, 5 remaja penghafal Quran di Al-Quds mimpi melihat pasukan yang sangat besar banyak. La na'rifu min ayyibina jauh. Kami tidak tahu dari negara mereka datang. Tapi kami mengenal mereka dari wajah mereka, bekas wudhu dan bekas sujud. Oh, mereka saudara kita orang beriman. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, mereka adalah umatku yang terbaik. Mereka adalah Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Muslim Indonesia, Bapak Ibu. Menangis saya di sana. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini ketika kami terjebak di salju. Saat itu saya dalam perjalanan di Qobah Sabah distrik. Salju turun menghadang kami. Satu betis salju, Bapak Ibu. Saya sedang berada di Qobah distrik. Ke Badan Sekolah Kota Petra. Dingin sekali, luar biasa. Saya mengangkat tangan saya ke belakang karena beku tangan saya. Wajah saya pun beku. Dan ngomong pun beku. Minus 10 derajat di bawah 0. 10 derajat di bawah 0. Terbayang saudara-saudara kita yang ada di tenda-tenda pengungsian. Mereka bukan hanya mati di bawah, tapi terancam dengan beku kelaparan karena salju. حق علينا أن نتذكر المساكين والفقراء في القرى وفي الأحياء وفي كل مكان وإخوة لنا مسلمين في الأعراض يفترشون الأرض وينتهكون السماء. Begini nasib mereka, curhat mereka ketika teman-teman sampai ke sana.
Sedih Bapak Ibu, tidak sadar air mata menetes mendengar Tuhan, keluh kesah mereka, penderitaan mereka yang luar biasa, ujian iman, fitnah ujian iman di akhir zaman. Kita coba terus bergerak mencari di mana mereka yang masih hidup. Tapi sesuatu yang tidak bisa kami maafkan.